Kembali bersama saya Suci Anissa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Saudara Polresta Jambi mengungkap pelaku pengerusakan dan pencurian saat aksi demonstrasi di Jambi, Gedung DPRD Provinsi Jambi. 3 orang ditetapkan tersangka, terbukti menjarah pagar Taman Anggrek milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Polresta Jambi mengungkap pelaku pengerusakan dan pencurian saat aksi demonstrasi di Jambi, Gedung DPRD Provinsi Jambi. 3 orang ditetapkan tersangka, terbukti menjarah pagar Taman Anggrek milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. 3 pelaku menyusup massa yang melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Jambi di Kecamatan Telanepura, Kota Jambi. Ketiganya merupakan pekerja serabutan melakukan perusakan pagar Taman Anggrek. Pagar tersebut sudah sempat dijual oleh pelaku. Polisi mengamankan pelaku dari rumahnya di Kota Jambi pada 9 dan 10 September lalu. Kalau ini kan orang yang menggunakan kesempatan dan kesempitan. Makanya dari itu, ya mudah-mudahan ke depannya demo itu boleh. Dan kita akan dukung, kita akan mengawal ya supaya demo dengan baik. Tapi jangan sampai disusupi oleh yang seperti ini. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab akhirnya mencederai, merusak nilai-nilai moralitas daripada adik-adik kita yang melaksanakan demo. Makanya kita antisipasi betul, jangan sampai ada penyusupan. Polisi menegaskan mendukung aksi demonstrasi yang dilakukan dengan damai. Polisi menjamin masyarakat dikawal dalam menyampaikan aspirasi. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Kejaksaan Tinggi Bengkulu memamerkan uang senilai 103 miliar rupiah hasil sitaan kasus korupsi tambang batu bara yang merugikan negara 500 miliar rupiah. Uang tersebut berasal dari beberapa rekening bank hingga dalam bentuk tunai yang disita langsung dari tangan tersangka. Kejaksaan Tinggi Bengkulu memamerkan uang senilai 103 miliar rupiah hasil sitaan kasus korupsi tambang batu bara yang merugikan negara 500 miliar rupiah. Uang tersebut berasal dari beberapa rekening bank hingga dalam bentuk tunai yang disita langsung dari tangan tersangka. Uang tunai sebesar 103 miliar rupiah berbagai pecahan hingga mata uang asing. Uang ratusan miliar ini merupakan hasil sitaan dari kasus korupsi tambang batu bara yang menyeret 12 orang tersangka, mulai dari pihak swasta hingga inspektur pertambangan di Bengkulu. Tidak hanya dalam pidana pokok saja, namun ada 4 pidana dari barang bukti yang diamankan ini, mulai dari pidana korupsi, suap, perintangan, penyidikan, hingga tindak pidana pencucian uang, menjadikannya kasus korupsi pertambangan terbesar yang ada di Bengkulu. Selain itu pun ada TPPU, yang paling banyak TPPU memang, termasuk dalam perkara pokoknya tindak pidana korupsi. Ini cuma hanya sebatas uang, barangnya belum. Karena kemarin kita sudah rilis penyitaan tentang kendaraan, ada beberapa alat berat yang ada di stok di workshop maupun stokpel yang terdahulu, termasuk juga batu baranya nanti akan kami tindak lanjuti. Selain uang tunai, jaksa juga menyita beberapa unit rumah, barang berharga hingga mobil mewah dari para tersangka. Bayazil Arrehan, Kompas TV Bengkulu. Riko Wiranto warga RT 03 Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, ditangkap tim Reskrim Polres Muaro Jambi. Ia menguasai mobil kakak kandungnya dengan modus debt collector palsu. Pelaku bersama rekannya merekayasa penarikan mobil kakaknya. Riko Wiranto warga RT 03 Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, ditangkap tim Reskrim Polres Muaro Jambi menguasai mobil kakak kandungnya dengan modus debt collector palsu. Pelaku bersama rekannya merekayasa penarikan mobil kakaknya. Pelaku mengatur rencana sedemikian rupa untuk merebut paksa mobil milik kakaknya. Pelaku mengajak 5 orang rekannya untuk merekayasa pencurian ini. Mereka disuruh berpura-pura menjadi debt collector. Korban bersama anaknya menuju lokasi tempat pengambilan barang. Setelah mendekat, mereka dicegat oleh kendaraan yang dikendarai pelaku. Saat itu korban menolak karena mobil tersebut dibeli oleh almarhum suaminya. Korban lalu diminta untuk berbicara di teras rumah warga. Korban yang tidak punya pikiran buruk mengiyakan ajakan itu. Sedang berbicara di teras rumah warga, pelaku memaksa korban masuk ke dalam mobil dan membawanya serta anaknya. Di perjalanan ponsel korban dirampas dan mobil korban dibawa paksa.
Baik, kami jelaskan pada hari Minggu tanggal 14 September 2025 sekira pukul 7 waktu kejadian perkara, bahwasanya korban atas nama Rani Karila 29 tahun, perempuan, ya, mengalami sebuah peristiwa pencurian dengan kekerasan. Adapun kerugian yang dialami oleh korban yaitu 1 unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi E8336VN dan mengalami luka lecet dan bengkak di kedua lutut kaki, luka lecet di mata kaki sebelah kanan, dan luka lecet di paha belakang sebelah kanan. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolres Muaro Jambi, dikenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara atau pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara, sering terjadi penumpukan kendaraan saat antre mengisi BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi. Tim gabungan polisi lalu lintas bersama Satreskrim melakukan razia, menertibkan kendaraan selalu parkir memakan badan jalan. Sering terjadi penumpukan kendaraan saat antri mengisi BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Tim gabungan polisi lalu lintas bersama Satreskrim melakukan razia. Polisi menertibkan kendaraan selalu parkir memakan badan jalan, mengganggu lalu lintas di jalan nasional di wilayah tersebut. Selain itu, warga juga merasa terganggu akibat antrian panjang tersebut, membuat kemacetan di lokasi SPBU di Jalan Raya Nasional Lintas Tengah Muaro Jambi menuju sejumlah wilayah di Kabupaten Batanghari. Pandi, salah satu supir kendaraan ekspedisi, sering antri dalam lokasi SPBU sampai 4 jam lebih saat menunggu antrian BBM. Kendaraan-kendaraan yang selama ini diresahkan oleh masyarakat, di mana kendaraan-kendaraan tersebut melakukan antri di SPBU ini yang memakai badan jalan. Nah, poinnya di situ, yang memakai badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Itulah yang dikeluhkan oleh masyarakat, sehingga kami di sini berkoordinasi dengan petugas pengurusnya dari pihak SPBU, kita mencari solusi terbaik apa yang harus kita lakukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi ke depannya. Seperti itu. Jadi mulai malam ini sudah kami tertibkan, alhamdulillah itu sudah tertib. Para pengantri-pengantri yang biasanya melakukan antrian di SPBU yang menyebabkan kemacetan itu malam ini alhamdulillah sudah tidak ada. Dan untuk kedepannya kami sudah berkoordinasi dengan pengurus dari SPBU juga agar kejadian tidak terjadi di kemudian hari. Supir berharap pihak terkait melakukan penertiban aktivitas sejumlah SPBU di Muaro Jambi yang sering menimbulkan antrian panjang. Penertiban dugaan perbuatan pelangsir BBM yang menyalahi aturan yang ada sehingga meresahkan warga. Sering, Pak. Biasanya berangkat sore dari sini kan, nyampe sini parkir di luar situ. Nyampe sini jam 9, berjam-jam, Pak. Jadi berapa jam Pak Pandi parkir BBM solar di sini? Udah jam 4 jam lah, Pak. Sekitar 4 jam? Ya, nah, yang jelas kayak apalah Pak, pelangsir itulah Pak. Ya. Ditertibkan, seandainya ikut ngantri ya antri, tapi sesuai jalurnya itu loh Pak. Oh iya, iya. Saling motong dari depan, motong dari depan. Nah, jadi semuanya ikut dapat. Polres Muaro Jambi terus memantau secara rutin sejumlah kegiatan SPBU, pengiriman dan distribusi BBM jenis solar yang sering terlambat, sehingga menimbulkan antrian panjang dan mengganggu lalu lintas. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Puluhan jurnalis di Jambi menggelar aksi solidaritas di depan Mapolda Jambi. Aksi damai ini merupakan bentuk protes penghalangan kerja jurnalis saat meliput rapat Komisi 3 DPR RI di Polda Jambi pada Jumat lalu. Puluhan jurnalis di Jambi menggelar aksi solidaritas di depan Mapolda Jambi. Aksi damai ini merupakan bentuk protes penghalangan kerja jurnalis saat meliput rapat Komisi 3 DPR RI di Polda Jambi pada Jumat lalu. Dalam aksi yang dilakukan pada Rabu pagi, puluhan jurnalis mengenakan pakaian serba hitam dan melakukan tindakan simbolik tutup mulut menggunakan lakban hitam. Gerakan ini menjadi simbol perlawanan terhadap pembungkaman kebebasan pers yang diduga dilakukan pihak kepolisian. Aksi ini ditutup dengan penandatanganan petisi boikot Polda Jambi karena Kapolda Jambi Irjen Krisno Halomuan Siregar tidak berani datang menemui massa dan meminta maaf secara terbuka.
Para jurnalis menuntut agar polisi yang menghalangi liputan diproses hukum. Kapolda Jambi dan Komisi 3 DPR RI juga meminta maaf secara terbuka. Kita hari ini ingin berjumpa dengan Kapolda Jambi karena peristiwa dugaan pelanggaran Undang-Undang Pers terjadi di hadapan Kapolda Jambi dan terjadi juga di depan Wakil Ketua DPR Komisi 3. Mereka hanya tersenyum dan membiarkan peristiwa pelanggaran Undang-Undang Pers itu terjadi. Dan hari ini kami sampaikan tidak ada upaya dari Kapolda Jambi untuk menemui kita, dan kita sudah sampaikan ke rilis bahwa dia harus meminta maaf secara langsung kepada korban dan kepada publik. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Mulia Prianto, yang datang menemui massa tidak mendapat respon. Puluhan jurnalis tetap menutup mulut sebagai bentuk perlawanan. Kapolda Jambi tidak menemui korban dan massa hari ini. Kami sangat memboikot Polda Jambi dengan petisi kawan-kawan tadi, solidaritasnya, dan kami bukan hanya sekali ini aja aksinya, tapi kami akan berkelanjutan untuk aksinya untuk menuntut kebebasan berpendapat dan jangan sampai di pembungkaman pers yang sudah beberapa hari yang lalu terjadi. Kami menyampaikan juga tuntutan kami, yaitu Kapolda Jambi harus minta maaf ke 3 korban. Itu dari Kompas TV, yaitu Aryo, Detik.com itu Dimas, Jambi TV itu Rudiansyah. Nah, kami juga menuntut untuk bidang Humas Polda Jambi agar diproses hukum sesuai dengan aturannya. Di hadapan para jurnalis, Kombes Mulia Prianto menyatakan Polda Jambi akan berbenah usai insiden tersebut. Mewakili Polda Jambi akan menjawab, merespon yang saya baca di depan saya, yang teman-teman bawa. Yang pertama terkait polisi yang melakukan penghalangan di proses hukum. Terkait hal ini, silakan teman-teman membuat laporan resmi ke bidang profesi pengamanan apabila ada yang merasa dirugikan, ada nggak terima, dirugikan, ya. Silakan membuat laporan resmi ke bidang profesi dan pengamanan, ya, di Propam Polda Jambi. Jika nanti berdasarkan laporan tersebut akan diproses. Sebelumnya, 3 jurnalis mengalami penghalangan saat Komisi 3 DPR RI kunjungan kerja ke Polda Jambi pada Jumat 12 September lalu. Mereka dihalangi saat berupaya menanyakan wacana reformasi Polri kepada anggota DPR. Wiradani Damanik, Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutkan selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain ribuan ton beras SPHP dijual di pasar murah. Nantikan sesaat lagi.